Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo. Kita dari Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Depok. Saya Muhammad Masyum Dewantara dan ada dua teman saya. Saya Mutiara Mujahidah. Saya Hana Nur Fadila Zahro. Oke teman-teman, kalau gitu langsung kita mulai aja ya obrolannya. Jadi gini, dalam sejarah pemikiran Islam telah tumbuh dan berkembang berbagai mazhab atau aliran keagamaan baik di bidang politik, hukum maupun akidah. Di bidang yang terakhir ini nih, tercatat dalam sejarah adanya aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, dan Wahabiyah. Aliran tersebut masih tetap berkembang hingga sekarang, kecuali aliran Mu'tazilah yang sudah tidak berkembang lagi. Aliran Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang mengagungkan kemampuan akal, hingga pemikiran kalam yang mereka kembangkan bercorak rasional dan liberal. Oke, kita masuk ke aliran Mu'tazilah. Obrolan ini tidak bermaksud mengungkapkan pemikiran dan ajaran Mu'tazilah tersebut, melainkan kita ingin melihat keberadaan sebuah aliran yang pernah berkembang dan meraih kemajuan di zaman klasik, namun akhirnya mengalami kemunduran dan hilang dari permukaan bumi. Karenanya uraian lebih difokuskan pada tinjauan historisnya. Oh gitu ya, Com. Munculnya aliran Mu'tazilah itu dari mana sih? Lahirnya aliran Mu'tazilah, persoalan teologis yang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama pada penghujung abad 1 Hijriah ialah tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir? Persoalan tersebut kemudian muncul pula di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Bahri dari 21 sampai 110 Hijriah atau 642 sampai 728 Masehi di Masjid Basra. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab, secara spontan nih salah seorang peserta pengajian yang bernama Wasil bin Atha memberikan jawaban. Menurut pendapat saya, katanya, orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara dua posisi yang disebutnya al-manzilah bain al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Sesudah mengemukakan pendapat tersebut, si Wasil bin Atha langsung meninggalkan forum pengajian Hasan al-Basri dan diikuti oleh temannya yang bernama Amr bin Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Melihat tindakan Wasil dan temannya itu, Hasan al-Basri pun berkomentar dengan kata atau omongan, "I'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita." Semenjak itulah Wasil dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Dinilai oleh banyak ahli sejarah sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Oh gitu ya, Com. Terus ada nggak nih penjelasan lain kenapa aliran Mu'tazilah itu muncul? Ada pula niti versi lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Baghdadi bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya perbedaan pendapat antara mereka tentang masalah qadar dan orang mukmin yang berdosa besar. Keduanya pun kemudian menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka pun disebut dengan kaum Mu'tazilah karena pendapat mereka memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang berdosa besar. Istilah Mu'tazilah sebenarnya sudah pernah muncul 1 abad sebelum munculnya Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Sebutan Mu'tazilah ketika itu merupakan julukan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik dan hanya menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Secara khusus, sebutan Mu'tazilah itu ditujukan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Kedua peperangan ini terjadi karena persoalan politik. Jika Mu'tazilah pertama muncul berkaitan dengan masalah politik, maka Mu'tazilah yang kedua yang muncul 1 abad kemudian lebih disebabkan karena persoalan agama semata.
Mu'tazilah inilah yang kemudian menjadi salah satu aliran kalam dalam pemikiran Islam. Tahu nggak sih pihak mana yang kasih nama Mu'tazilah itu? Apa diberikan oleh orang luar atau oleh kaum Mu'tazilahnya sendiri? Jadi gini, ada yang berpendapat bahwa nama Mu'tazilah diberikan oleh pihak luar, dan ada pula yang mengatakan diberikan oleh mereka sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwa Mu'tazilah itu diberikan oleh pihak luar, biasanya nih bersumber dari peristiwa keluarnya Wasil dari pengajian Hasan al-Basri, di mana dari Hasan Basri muncul ucapan "I'tazala anna". Dari kata-kata tersebut muncullah kemudian sebutan Mu'tazilah bagi Wasil dan para pengikutnya. Nah, ini berarti bahwa nama tersebut bukan berasal dari Wasil sendiri, melainkan dari pihak luar. Nah, pihak luar selain memberi nama Mu'tazilah juga memberikan nama-nama lain loh. Seperti kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang menamai mereka dengan kaum Mu'attilah, yakni golongan yang menafsirkan sifat Tuhan. Selain itu, ada pula yang menamakan dengan istilah kaum Al-Qadariyah karena mereka menganut paham bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan kemampuan berbuat. Nah, ada pula loh yang menamakan dengan Al-Waidiyah karena mereka mengajarkan paham bahwa ancaman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak taat itu pasti berlaku. Ada nggak sih sebutan nama lain untuk sebutan kaum Mu'tazilah? Ada. Kaum Mu'tazilah sendiri sebenarnya menamakan golongan mereka dengan sebutan Ahlu al-Adli wa al-Tauhid, yakni golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Tuhan. Sebutan ini lebih mereka sukai karena bersumber dari dua ajaran pokok, yaitu al-Adlu dan al-Tauhid. Kendati demikian, kalau kita perhatikan ucapan-ucapan kaum Mu'tazilah sendiri, akan dijumpai bahwa mereka tidak menolak disebut Mu'tazilah. Menurut Harun Nasution, walaupun lebih senang disebut ahli al-adil wa al-tauhid, namun mereka tidak menolak disebut Mu'tazilah itu. Bahkan dari ucapan-ucapan pemuka Mu'tazilah dapat disimpulkan bahwa mereka sendirilah yang menimbulkan nama itu. Sementara itu, Ahmad Hanafi mengatakan bahwa nama Mu'tazilah itu tidak mereka senangi karena bisa disalah tafsirkan oleh lawan-lawan mereka untuk masuk maksud ejekan. Tapi karena sebutan itu telah melekat dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, maka mereka pun membuat alasan-alasan kebaikan dari sebutan itu. Oh, kayak gitu. Ya, jadi keterangan tadi menunjukkan adanya dua pendapat tentang penamaan Mu'tazilah, tapi mengacu pada awal munculnya nama tersebut. Maka pemberian nama itu berasal dari pihak luar, yaitu berasal dari ucapan Hasan al-Basri, bukan dari kaum Mu'tazilah tersendiri. Mau nanya dong, kan dalam perkembangannya aliran Mu'tazilah itu kan gak hanya berpusat di kota Basrah aja kan, tapi juga di kota Baghdad. Nah itu tuh pasti beda kan tokoh-tokohnya. Terus mau tahu dong tokoh-tokohnya itu ada siapa aja? Wah iya, tokoh-tokohnya ada siapa aja ya? Jadi tokoh-tokohnya tuh beda daerah. Ada 2 daerah, ada yang di Basra sama ada yang di Baghdad. Nah, yang di Baghdad ada 4 orang nih. Yang pertama tuh Wasil bin Atha, ia dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basra. Ia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Karenanya ia diberi gelar kehormatan yang disebut dengan Syekh al-Mu'tazilah al-Waqadimuha, yang berarti pimpinan sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Yang kedua ada Abu Huzail Muhammad bin Huzail bin Ubaidillah bin Makhul al-Alafi, terlahir di Basra. Ia lebih populer dengan panggilan Al-Alaf karena rumahnya dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Yang ketiga ada Ibrahim bin Sayyar bin Hani al-Nazom. Tahun kelahirannya tidak diketahui. Ia lebih populer dengan sebutan Al-Nazom. Yang keempat ada Abu Ali Muhammad bin Ali Jubai, dilahirkan di Juba, sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubai, dinisbahkan kepada daerah kelahirannya di Jubai.
Itulah 4 tokoh besar Mu'tazilah di Basrah. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berdomisili di Baghdad adalah Bishr bin al-Mu'tamir, wafat pada 226 Hijriah. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Kedua, Abu al-Husain al-Khayyat, wafat 300 Hijriah. Ketiga, Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Keempat, Abul Hasan Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdullah al-Hamazani. Ia lahir di Hamazan, Khurasan dan wafat di Teheran. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar. Menurut analisis Yusuf Soyub, antara kedua daerah tersebut terdapat beberapa perbedaan karakteristik, yaitu pemuka Mu'tazilah di Basrah cenderung menghindari jabatan birokrasi di pemerintahan maupun di pengadilan. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus pada bidang agama dan keilmuan dan dapat mengemukakan pemikiran secara luas tanpa terikat dengan kepentingan pemerintah atau pihak lainnya. Sedangkan di Baghdad, mereka menggunakan kesempatan untuk menduduki jabatan dengan tujuan untuk mendapat dukungan sekaligus perlindungan. Pemuka di Basrah menyebarkan paham tanpa pemaksaan dan kekerasan, melainkan lebih banyak menanti kesadaran umat untuk mengikutinya. Sedangkan di Baghdad, terkadang berusaha secara sungguh-sungguh dan melakukan kekerasan agar masyarakat mengikuti aliran Mu'tazilah. Pemuka di Basrah tidak begitu dipengaruhi oleh filsafat, sedangkan pemuka di Baghdad lebih banyak dipengaruhi filsafat sehingga mempengaruhi pola pikir mereka ke arah rasional dan liberal. Walaupun terdapat perbedaan karakteristik antara kedua daerah tersebut, namun secara umum teologi Mu'tazilah telah memperlihatkan corak rasional dan liberal. Hal ini tidak terlepas dari metode pemikiran yang mereka gunakan dalam memahami serta memecahkan masalah-masalah teologi. Wah, ternyata banyak juga ya tokoh-tokohnya. Oh iya, kalian tahu nggak sih metode pemikiran atau teologi yang dipakai oleh aliran Mu'tazilah? Oh, metode pemikiran ya. Nih ya, mesti jelasin. Jadi, menurut Abu Zahra, dalam menetapkan akidah, Mu'tazilah itu berpegang pada premis-premis logika, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau akal. Nah, mereka mempercayai kemampuan dan kekuatan akal. Jadi, setiap masalah yang timbul, mereka hadapkan kepada akal. Yang dapat diterima akal, maka mereka terima. Dan yang tidak dapat diterima akal, mereka tolak. Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani loh, dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Penyebabnya itu ada dua. Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama, mereka menemukan di dalam filsafat Yunani keserasian dengan kecenderungan pikiran mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai metode berpikir yang membuat mereka lebih lancar dan kuat dalam berargumentasi. Penyebab yang kedua, ketika para filosof dan pihak lain berusaha meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis, kaum Mu'tazilah dengan gigih menolak mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Nah, kaum Mu'tazilah memang banyak mempelajari filsafat untuk dijadikan senjata mengalahkan serangan para filosof dan pihak lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaum Mu'tazilah adalah filosof-filosof Islam. Oh gitu, Ti. Jadi tuh kaum Mu'tazilah tuh kayak lebih sering menggunakan logikanya ya? Iya, betul. Nah, dalam menemukan pemikiran akidahnya, Mu'tazilah menggunakan metode logika murni dengan tetap berusaha agar tidak menyimpang dari nas-nas Al-Quran. Jika kelihatannya ada pertentangan antara paham mereka dengan nas Al-Quran yang mereka baca, maka nas itu mereka takwilkan sehingga tidak bertentangan dengan paham mereka sekaligus tidak bertentangan dengan makna Al-Quran. Nah, di dalam sejarah pemikiran Islam nih, kaum Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan juga bersifat filosofis dibandingkan dengan aliran-aliran teologi lainnya.
Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah teologi, mereka lebih banyak menggunakan kemampuan akal. Karenanya, maka dari itu, teologi yang mereka kembangkan lebih bercorak rasional dan juga liberal. Mereka pun dinamakan juga dengan sebutan kaum rasionalis Islam. Gitu. Guys, tau gak sih? Katanya kaum Mu'tazilah itu punya 5 doktrin pokok. Emang apa aja sih yang termasuk 5 doktrin pokok itu? Ada yang tahu nggak? Iya benar, kaum Mu'tazilah itu punya 5 doktrin, yaitu ada Al-Tauhid, Al-Adl, Al-Wad wa Al-Wa'id, Al-Manzilah bin Al-Manzilatain, dan Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa Al-Nahyu an Al-Munkar. Yang pertama itu ada Al-Tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat nih bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang kodim. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniah bagi Tuhan karena akan membawa tajsim dan tasbih. Terus yang kedua ada al-adl, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Al-Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Tuhan wajib menepati janji, Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya, dan Tuhan tidak akan memberi beban di luar kemampuan hambanya tersebut. Terus yang ketiga ada al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Yang keempat ada al-manzilah bin al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil Ibnu Atta. Yang terakhir itu ada Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa Al-Nahyu an Al-Munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan melakukan perbuatan yang munkar. Wah, jadi itu dia ya guys, 5 doktrin pokok aliran Mu'tazilah. Selanjutnya ada pembahasan apa lagi ya tentang aliran Mu'tazilah? Sepertinya ada yang mau Hana tanya ini. Yuk kita simak pertanyaannya. Guys, ada yang tahu gak sih perkembangan Mu'tazilah tuh bermula dari mana? Oke, pertanyaannya bakal dijawab ya sama Masyum. Silakan Masyum. Kalau kita perhatikan nih, masa perkembangan aliran ini yaitu dimulai sekitar awal abad kedua Hijriah bertepatan dengan awal abad ke-8 Masehi. Kemudian mengalami kemajuan dan kejayaan hingga masa Khalifah Al-Mutawakkil pada abad ketiga Hijriah. Setelah itu mengalami kemunduran sekitar abad ke-5 Hijriah, bertepatan dengan abad ke-11 Masehi. Aliran rasional ini akhirnya lenyap sama sekali seiring dengan hancurnya kota Baghdad. Oh ya, menambahin ya, jadi ada nggak sih di Indonesia yang menganut aliran Mu'tazilah? Nah, dari yang kita baca nih di artikel mahadalijakarta.com dalam perbincangan M. Baharudin dengan Harun Nasution 21 September 1988, M. Baharudin menegaskan bahwasannya di Indonesia sudah tidak ada penganut paham Mu'tazilah. Hal ini mengacu kepada perkataan Harun Nasution bahwa tidak bisa menjadi penganut paham Mu'tazilah jikalau tidak bisa memenuhi al-husnul al-khamsah. Al-husnul al-khamsah itu 5 doktrin pokok aliran Mu'tazilah. Nah, iya, jadi yang dibutuhkan Indonesia itu hanya cara pemikiran rasionalnya aja, bukan Mu'tazilahnya. Harun Nasution mengatakan, Indonesia tidak maju karena tidak rasional dalam ilmu ketuhanan. Umat terdahulu maju karena ilmu ketuhanannya mudah dipahami, dan juga Eropa sekarang maju karena rasional dalam berpikir. Dalam tulisan lain dikutip oleh Suminto bahwa Harun Nasution berkata, harapanku cuma satu, pemikiran Asy'arifah mesti diganti oleh pemikiran rasional Mu'tazilah.
pemikiran para filosof atau pemikiran rasional. Belum tentu ajaran dasar yang dibawa Mu'tazilah ini cocok untuk dianut di Indonesia. Tapi nih, cara berpikir Mu'tazilah yang secara rasional itu cocok untuk direalisasikan di Indonesia. Oke, dari obrolan-obrolan kita nih seputar aliran Mu'tazilah, kita mendapat kesimpulan, 3 kesimpulan lah. Yang pertama, aliran Mu'tazilah pernah berkembang di dunia Islam zaman klasik dari abad ke-2 Hijriah hingga abad ke-7 Hijriah. Yang kedua, berkembangnya aliran ini disebabkan oleh pemikiran teologi Mu'tazilah yang bercorak rasional dan liberal. Yang ketiga, aliran ini kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya lenyap. Demikian uraian tentang aliran Mu'tazilah ditinjau dari sisi sejarah, pertumbuhan dan perkembangannya. Kehadiran aliran Mu'tazilah merupakan salah satu wujud kebebasan berpikir dan berpendapat di dunia Islam masa klasik, sekaligus menjadi salah satu khazanah intelektual Islam yang perlu dipelajari dan dikaji guna menambah dan memperkaya wawasan keilmuan kita semua. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kami mengenai aliran Mu'tazilah. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan penjelasan yang masih kurang lengkap ya. Semangat semuanya. Oh iya, jangan lupa ya selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap jaga 3M-nya, yaitu menjaga jarak, Memakai masker. Dan mencuci tangan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.